Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Tribuners yang berada di mana saja, selamat siang dan kita jumpa lagi di acara Ngobrol Asik bersama Pos Kupang. Siang ini topik kita berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan NTT di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak COVID-19 meletus, sudah sekitar 6 bulanan lebih, berdampak juga pada sektor pendidikan. Terjadi kekacauan, dalam tanda petik ya, saya memakai istilah kekacauan di sektor pendidikan, di mana proses kegiatan belajar mengajar tidak berjalan secara optimal. KBM tidak berlangsung di sekolah, tapi justru yang terjadi pembelajaran secara online. Namun banyak kendala juga yang kita hadapi. Siswa ketiadaan handphone Android, begitupun pulsa. Guru-guru juga mengalami kendala, ada sebagian yang masih gaptek, sehingga proses pembelajaran online juga sangat tidak efektif. Kondisi-kondisi ini tentunya berpengaruh pada mutu pendidikan NTT. Nah, seperti apa potret mutu pendidikan NTT di masa pandemi COVID-19? Bersama saya telah hadir Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT, Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Irfan, Master Manajemen. Beliau akan menjelaskan terkait dengan peran, tugas dan fungsi LPM NTT dalam kaitan dengan menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di NTT. Saya tidak perpanjang kata, saya persilakan Pak Irfan untuk menyampaikan pendapat, tapi lebih awal saya minta untuk Pak Irfan memperkenalkan diri. Sudah berapa lama di NTT? Kalau saya lihat cirinya ini bukan ciri NTT ini ya. Pak Irfan, saya persilakan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua pada siang hari ini. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama terima kasih kepada host yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk berdialog, ngobrol asik bersama dengan Tribuns, dalam hal ini Pos Kupang. Yang pertama, nama saya sudah disampaikan oleh host bahwa nama Irfan, ya, Kepala LPP Nusa Tenggara Timur, kelahiran Nusa Tenggara Barat, dan sudah 2,5 tahun, 2,7 tahun, ya hampir 3 tahun bertugas di LPP Nusa Tenggara Timur. Lumayan lama nih ya, Pak. Iya. Pemirsa Tribuners yang berbahagia pada siang hari ini, berkenaan dengan pendidikan kita di Nusa Tenggara Timur di masa pandemi COVID. Dan ini juga terjadi hampir di 34 provinsi, ya 34 provinsi. Kondisi pembelajaran PBM kita selama pandemi COVID memang tidak dilakukan secara tatap muka untuk menghindari anak-anak kita dari COVID-19. Yang diutamakan adalah keselamatan, kesehatan peserta didik, warga satuan pendidikan. Nah, sehingga tidak diperkenankan untuk pembelajaran tatap muka
lebih-lebih lagi bagi daerah yang zona merah ya, zona merah, zona hitam, dan yang diperkenankan itu adalah zona hijau ya, zona hijau, dan itu pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah ya. Oh gitu ya Pak, kondisi Ya. sekarang. Nah, sejauh ini pantauan Ya. pihak LPM terhadap proses pembelajaran online ini seperti apa Pak? Ya. Pada prinsipnya kita tidak menghilangkan hak anak ya untuk mendapatkan pendidikan, itu tetap kita usahakan untuk hak anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, itu memang dijamin oleh undang-undang. Dan di masa pandemi COVID kita lagi tidak berbicara bahwa anak-anak itu harus belajar di satuan pendidikan tatap muka, tetapi dengan BDR juga itu adalah proses pendidikan kita berjalan. Jadi belajar dari rumah juga adalah proses dari pendidikan, cuma bedanya kalau selama ini mereka ada di sekolah, tetapi sekarang ada di rumah dengan belajar dari rumah, kemudian sarana prasarana mereka untuk melakukan itu memang dipersiapkan oleh kementerian, oleh pemerintah. Tapi memang untuk pembelajaran online dalam jaringan dan luar jaringan, lebih-lebih lagi pembelajaran jarak jauh, memang kita belum maksimal. Ya, belum maksimal karena keterbatasan, terutama kita di Nusa Tenggara Timur yang letak geografisnya cukup ya katakanlah untuk sinyal, untuk internet, memang beberapa titik, beberapa daerah memang kita tidak bisa mengaksesnya karena memang kondisi seperti itu. Tetapi bukan berarti bahwa anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan. Mereka bisa melakukan dengan kunjungan rumah oleh guru mereka, pagi diantarkan oleh gurunya, kemudian sore diambil kembali. Itu semua dalam rangka pembelajaran jangan berhenti. Jadi pembelajaran anak-anak itu tidak boleh berhenti di masa pandemi COVID. Kita tidak ingin orang tua dan masyarakat mengatakan bahwa sekolah bubar, tidak sekolah. Anak-anak diam di rumah dikatakan tidak sekolah. Nah, inilah yang perlu dijelaskan oleh kita semua, bahwa mereka belajar di rumah pun itu adalah bagian dari proses pembelajaran, dan di mana guru tetap mendampingi mereka selama belajar dari rumah, dan orang tua juga diberikan ruang pada saat pandemi COVID bagaimana mengkawal anaknya. Ya, kalau sebelum pandemi COVID anak-anak mereka dititipkan di satuan pendidikan, kemudian guru yang menjadi tanggung jawab penuh pada saat mereka ada di sekolah. Kadangkala pada saat anak mereka itu pulang dari sekolah, dan tetap juga guru mau mengkawal mereka. Jadi intinya bahwa anak-anak tidak boleh berhenti dalam proses belajar mengajar karena COVID-19, tetapi mereka tetap mendapatkan pembelajaran meskipun dari rumah.